Halo teman-teman, sebelum masuk ke dalam video, boleh banget nih klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Miftah Fauzi di segmen membahas soal asik. Jadi kali ini gue bakal bahas soal tentang matematika. Gue sekarang akan bahas soal tentang ekonomi SIMAK UI tahun 2017. Nah, buat yang penasaran, boleh banget nih pause dulu video ini dan kerjakan. Lalu ketika udah selesai, kita bisa lihat pembahasannya dan cocokkan jawabannya. Apakah jawabannya benar atau beda. Oke? Silakan pause. Oke, sepertinya kalian udah pada ngerjain nih. Sekarang gue bakal bahas soal ini mungkin gue bakal bahas materinya dulu kali ya. Jadi soalnya itu kan kayak gini, berikut ini merupakan pernyataan yang salah mengenai hubungan antara biaya rata-rata atau AC dan biaya marginal atau MC, Nah, soal ini tuh berhubungan sama materi konsep biaya di dalam ekonomi. Oke, gue bakal bahas dulu nih materinya. Konsep biaya. Nah, di dalam biaya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah ada fixed cost, yang kedua itu variable cost, dan yang ketiga itu ada total cost. Oke, gue akan jelasin dulu satu persatu nih. Fixed cost ini adalah biaya yang kita keluarin tiap bulannya. Biaya tetap, intinya itu fixed cost, artinya itu biaya tetap. Jadi biaya yang udah pasti kita keluarin tiap bulannya gitu. Contohnya apa nih? Contoh, sewa gedung. Apalagi? Sewa wifi, bayar wifi. Ini kalau bisnisnya itu misalkan warnet gitu, bayar wifi dan lain-lain. Intinya itu fixed cost adalah biaya yang dikeluarin oleh produsen yang tetap gitu, biaya tetap yang dikeluarkan oleh produsen tiap bulannya gitu. Maksudnya nggak ada hubungannya nih sama produksi atau apa gitu. Oke. Nah, yang kedua itu ada variable cost. Nah, variable cost ini adalah biaya yang dikeluarkan ketika memproduksi suatu barang. Misal, contohnya, gue jualan mie ayam. Ketika gue akan jualan mie ayam, ketika gue akan memproduksi mie ayam, bahan-bahan yang dibutuhin itu apa sih? Mie, saus, terus daun-daunan, ayam, gitu kan. Nah, ketika bahan-bahan dan lain-lain, dan ketika biaya bahan-bahan ini tuh kita kalkulasikan, misalkan taruh biaya totalnya itu 300.000. Nah, biaya ini itu yang disebut dengan variable cost. Jadi biaya yang kita keluarin ketika kita akan memproduksi suatu barang. Jadi biaya yang dikeluarin ketika kita memproduksi barang gitu, hanya ketika memproduksi barang gitu. Kayak gitu. Contohnya lagi adalah pekerja nih. Pekerja, kita bayar pekerja itu masuknya ke dalam variable cost gitu. Kita punya perusahaan, terus kita pekerjakan seorang karyawan, terus tiap bulannya kita gaji. Nah, itu variable cost. Oke. Yang ketiga itu adalah total cost. Total cost ini adalah
jumlah dari fixed cost dan variable cost. Rumusnya itu TC sama dengan FC ditambah VC. Kayak gini. Oke. Sampai sini paham? Paham pasti. Kita lanjut ke grafik dari TC, FC, dan VC. Grafiknya kayak gini. Sumbu vertikal kita ini cost, dan yang ini adalah kuantitas. Grafik dari fixed cost itu kayak gini. Ini FC ini. Kenapa grafiknya lurus? Karena biayanya itu tetap gitu. Biayanya tetap. Kalaupun kita tiap bulan perusahaan kita itu nggak memproduksi apapun, ini fixed cost-nya itu bakal tetap kita keluarin gitu. Biaya fixed cost ini bakal kita keluarin, biaya gedung kita keluarin gitu. Biaya wifi kita keluarin kayak gitu. Makanya itu nilainya pasti ada di sini nih. Ini misal cost-nya itu A gitu. Misalkan tiap bulan perusahaan gue itu biaya tetapnya itu A gitu, senilai A. Itu tiap bulan tuh pasti gue ngeluarin segini untuk fixed cost, walaupun gue nggak memproduksi apapun kayak gitu. Nah yang kedua ini variable cost. Variable cost itu gimana sih grafiknya? Variable cost ini biaya yang dikeluarin ketika kita akan memproduksi barang doang. Ketika kita memproduksi, intinya kita akan memproduksi barang aja gitu. Nah, ketika kita jualan mie ayam, misalkan mie ayam lagi nih, mie ayam. Ketika kita nggak memproduksi apapun, kita tidak memproduksi mie ayam, kita kan biayanya 0 di sini. Tapi ketika kita akan memproduksi 1 mangkok mie ayam, misalkan di sini nih, ini kita tambah nih jadi 1 mangkok mie ayam. Artinya biayanya itu jadi naik kan? Misalkan dari 0 jadi sini misalkan. Biayanya di sini nih. Tetap. Ini kan naik grafiknya ke sini. Ketika kita tambah lagi nih, kita akan memproduksi 50 mangkok mie ayam. Ya nambah lagi di sini kan. Akhirnya biayanya nambah lagi, naik lagi. Jadi ke sini terus. Nah, ini VC. TC total cost itu fixed cost ditambah variable cost. Artinya tinggal kita tambah ini antara fixed cost dan variable cost. Fixed cost dan variable cost. Fixed costnya di sini, variable costnya di sini. Ya kita tambahin. Jadi kayak gimana grafiknya? Ini variable cost, ini fixed cost. Tambahin deh. Jadi di sinilah naik ke atas. Total cost. Gitu. Sekarang lanjut ke ini. TC sama dengan FC tambah VC. Ketika si total cost, fixed cost, dan variable cost ini kita bagi dengan kuantitinya, maka akan menghasilkan apa? Betul, rata-rata dari si cost ini. Jadi average cost. Yang ini jadi FC bagi Q jadi average fixed cost. Yang ini average variable cost. Ini adalah biaya rata-ratanya. Kayak gitu. Pasti udah tahu kan cara mencari rata-rata gitu. Pasti udah tahu lah, misalkan standar lah kayak di SMP, misalkan ada nilai 80 50 gitu kan. Cara cari rata-ratanya gimana? Ya tinggal 50 tambah 50 bagi 2. Ini kan ininya 2 kayak gitu. Jadi
50 tambah 50, 100 bagi 2, 50 rata-ratanya deh. Kayak gitu, sama aja. Ini juga sama aja, total cost dibagi dengan jumlahnya berapa, jadi average cost atau rata-rata cost. Kayak gitu. Nah, grafiknya gimana, Bang? Nah, kayak gini. Kita tulis lagi, AC sama dengan AFC tambah AVC. Cara mencari grafiknya itu kayak gini. Gue bikin dua dulu. Ini cost, ini Q, ini cost, ini Q. AC dan AVC ini saling berhubungan. Grafiknya kayak gini. Ini AVC, ini AC. Nah, si grafik AC ini akan selalu di atasnya AVC. Tapi ini kan jaraknya itu jauh ya, jauh. Terus makin deket nih, makin deket gitu. Jaraknya itu makin deket. Tapi walaupun makin deket, jaraknya itu gak bakal si grafik AVC ini gak bakal nyentuh AC gitu. Dia cuma tipis-tipis doang gitu, deket-deket doang. Kenapa nggak bisa menyentuh si AC-nya? Karena di sini ada fixed cost. Oke. Di sini ada fixed cost. Karena gini nih. Kan AC itu AVC tambah AFC tambah AVC. Misal nih. Misal AC-nya itu 50. AC-nya misalkan 40, maka AFC-nya berapa? Ya 10. Si AVC ini akan tipis-tipis, nilainya tuh bakal tipis-tipis sama AC, tapi gak bakal bisa menyentuh AC-nya gitu. Si AVC ini bakal tipis dengan AC, tapi gak bakal bisa nyentuh gitu, karena ada si kampret AVC ini. Kayak gitu. Contoh lagi, misalkan AC-nya itu 30. Ininya misalkan AFC-nya, fixed cost-nya itu misalkan 20. Maka average variable cost-nya ya 10 gitu. Dia gak bakal bisa nyentuh. Kayak gitu. Nah, grafik AFC ini beda sendiri nih. AFC gitu. AFC itu kan didapat dari apa sih? Dari FC dibagi dengan quantity kan? Iya kan? Misalkan fixed cost-nya itu kan tetap. Fixed cost itu pasti tetap gitu, bakal sampai kapanpun mau produksi banyak ataupun sedikit, ini fixed cost-nya ini, biaya fixed cost ini bakal tetap gitu, bakal taruh misalkan biayanya itu 100 lah, biaya sewa gedung wifi itu 100 misalkan. Misalkan gue produksi 5 gitu. Maka AFC-nya berapa? AFC-nya ya berarti 10 lagi 20. Oke. Terus misalkan gue taikin lagi gitu, Q-nya itu taikin lagi jadi 10. Jadi ininya berapa nih? AFC-nya berapa? Jadi 10 kan? Gue taikin lagi, Q-nya jadi 20. Maka AFC-nya berapa? Jadi 5. Kita lihat di sini. Makin turun kan? Makin turun nih, nilai AFC-nya itu makin turun. Makanya si grafiknya itu bakal kayak gini. Ketika kuantitasnya itu kita taikin, maka nilai AFC-nya itu bakal turun. Ini AFC nih. Nilai AFC, grafik AFC-nya itu bakal turun. Maka grafiknya itu kayak gini. Gitu. Paham? Sekarang kita masuk ke marginal cost. Marginal cost itu intinya adalah biaya yang
dikeluarin oleh perusahaan ketika menambah satu unit barang yang diproduksi. Oke, ketika menambah satu barang yang diproduksi. Contoh kayak gini. Contohnya jualan mie ayam deh. Mie ayam. Ketika gue ketika gue memproduksi satu mie ayam itu misalkan 10.000, gue tambah lagi mie ayamnya jadi 2 mie ayam, gue tambah lagi jadi 3 mie ayam, gue tambah lagi jadi ini 4 mie ayam, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Nah, biaya yang gue keluarin ketika gue menambah satu unit barang itu berapa? Biaya yang gue keluarin ketika gue menambah satu unit lagi itu berapa? Biaya yang gue keluarin ketika gue menambah satu unit lagi itu berapa? Nah, ini yang disebut dengan marginal cost. Kayak gitu. Jadi marginal cost ini adalah biaya MC sebenarnya. Biaya yang dikeluarin ketika menambah satu unit barang. Berapa biayanya? Itu MC. Grafik MC itu kayak gini. Nah, ini MC. Ini Q, ini C. Kenapa bisa kayak gitu? Ini sebenarnya hubungannya sama teori perilaku produsen. Cuma mungkin gue bakal ulas sedikit lah ya. Gini nih. Ini gue bikin grafik dari perilaku produsen. Ini kuantitas, dan yang ini labor atau pekerja lah. Dalam suatu perusahaan, ketika gue menambah pekerja nih, misalkan tadinya dari 0 ke 1 pekerja, itu gue menghasilkan kuantitas yang efektif, itu efisien. Jadi kerjaannya itu efektif gitu. Kayaknya itu ininya naik nih, naik terus. Ketika gue tambah lagi, ini tambah efektif nih. Misalkan dari tadinya di perusahaan itu kita butuhinnya 5 posisi pekerjaan, gue tambah nih 1 pekerja, ini jadi terisi kan. Gue tambah 1 pekerja, maka kerjaannya jadi efisien kan. Jadi ada kerjaan yang terselesaikan gitu. Ketika gue tambah lagi pekerjaannya jadi 2, itu tambah efisien. Gue tambah lagi, tambah efisien lagi, tambah lagi, itu kerjanya jadi efektif gitu. Perusahaan gue jadi efektif. Maka grafiknya itu bakal selalu naik nih ke sini. Tapi ketika gue tambah lagi pekerjaannya, tambah lagi, padahal posisinya itu udah penuh gitu, udah gak dibutuhin lagi, tapi gue tambah lagi pekerjaannya, ya gak bakal efektif dong. Maka ada suatu titik di mana si kerjanya itu gak efisien, maka jadi turun ininya si grafiknya, karena nggak efisien gitu. Ini marginal produksi ini nggak bakal efisien gitu. Nah, hubungannya sama marginal cost itu kayak gini. Ketika di awal-awal gue nambah pekerja, biaya yang dikeluarin tuh bakal efisien gitu, bakal efektif, kepake lah dengan sangat bagus, dengan sangat baik gitu kepake.
Tapi ketika gue tambah lagi pekerjaannya, itu kan banyak kerjaan yang terbengkalai gitu kan, karena kebanyakan pekerjaannya, jadi biaya yang dikeluarin itu nggak efektif gitu, kayak gitu. Ya, banyak biaya yang terhambur lah istilahnya, kayak gitu. Maka ini kurvanya akan semakin naik gitu. Nah, hubungannya MC sama ACVC ini, hubungan MC sama ACVC ini kayak gini. Set ini C, ini Q, ini MC, ini AVC, dan ini AC. Nah, ini titik minimum ya, ini titik minimum AC, ini titik minimum AVC. Nah, dari sini ketahuan nih, tinggal cari di soal. Mana? Berikut ini merupakan pernyataan yang salah mengenai hubungan antara biaya rata-rata atau AC dan biaya marginal MC. Oke, kita lihat. Yang A, setelah berpotongan dengan kurva MC, kurva AC itu berbentuk downward sloping. Bener nggak? Ketika setelah berpotongan dengan MC ini kan AC ini kurvanya, ini MC ini. Ketika sudah berpotongan, maka ini kan yang ini. Itu katanya kurva AC-nya berbentuk downward sloping atau miring. Enggak kan? Salah. Jadi ini kan harusnya naik. Ini kan naik. Tapi yang di jawabannya itu malah katanya turun gitu. Berarti salah. Berarti jawabannya yang A dong. Ya, jadi jawabannya yang A. Tapi kita bakal lihat dulu nih yang B. Yang B, ketika AC lebih kecil daripada MC, kurva AC naik. Ketika AC lebih kecil dari MC, berarti di sini ya. Ketika AC lebih kecil dari MC, ini kan MC di atas, AC di bawah, berarti AC lebih kecil nih. Katanya kurva AC naik, benar, ini naik. Jadi yang B benar. Yang C, ketika MC sama dengan AC, AC bernilai minimal. Ketika MC berpotongan dengan AC, AC-nya itu minimal. Benar, ini titik minimal ya. Titik minimal set gitu. Yang D, ketika MC lebih kecil daripada AC, AC turun. Ketika MC lebih kecil daripada AC, ini kan kalau lebih kecil berarti di sini nih. Ketika MC lebih kecil daripada AC, dia naik. Kurva AC turun. Benar, ini kurva AC turun ya. Ketika MC di bawahnya gitu. Ketika kecil. Nah, yang E, kurva MC memotong kurva AC pada saat AC-nya itu minimal. Kurva MC memotong kurva AC pada saat AC minimal. Benar, kurva MC memotong kurva AC itu ketika si AC-nya itu minimal. Ini titik minimal. Benar, jadi jawabannya itu A. Karena yang A itu salah. Harusnya setelah berpotongan dengan kurva MC, kurva AC-nya itu berbentuk naik gitu, bukan downward sloping. Kayak gitu, oke? Thank you, semoga bermanfaat guys. Oke, sekian saja video kali ini. Apabila kalian suka, klik tombol like, comment, and share ke teman-teman kalian. Gue Miftah Fauzi, salam perjuangan.